Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Semoga semua kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada hal apapun. Jangan lupa kalian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Oke. Dalam masa pandemi ini, ya mungkin sudah tahu ya, makin lama kita makin meningkat yang terkena virus. Jadi Bapak ingatkan selalu untuk selalu menjaga 3M. Mungkin kalian tahu semua apa itu 3M? Itu yang pertama menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga jangan lupa mencuci tangan. Oke, dalam pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang cahaya, meneruskan pertemuan sebelumnya yaitu tentang eh, cermin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang lensa. Oke, baiklah kita mulai. Kompetisi dasar hari ini yaitu memahami konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri, makhluk hidup, dan lingkungan fisik di sekitar sebagai bagian dari observasi, serta pentingnya perumusan satuan standar baku dalam pengukuran. Untuk 41 yaitu menyajikan hasil pengukuran terhadap besaran-besaran pada diri, makhluk hidup, lingkungan fisik dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Bapak minta, ayo kita rasakan hadirnya cahaya di sekitar kita. Coba tutup mata kalian semua. Oke, setelah itu buka. Apa yang kalian rasakan? Oke, satu, mungkin kalian tidak bisa melihat ya karena tidak ada cahaya yang masuk. Juga pas setelah terbuka kita akan gelap. Kenapa? Karena lensa tidak mengandung cahaya. Nah, hal-hal inilah yang akan kita atau Bapak jelaskan. Bagaimana terjadinya atau bagaimana mata kita akan bisa melihat karena di dalamnya ada lensa. Oke. Tujuan pelajaran hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam lensa. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang terjadinya pembiasan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pembentukan bayangan pada lensa. Yang pertama, yaitu tentang pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya, kalian bisa lihat di sini. Bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada suatu bidang datar. Kedua, perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias, OR dengan OS, itu selalu tetap. Nah, inilah yang kita sebut indeks bias. Apa Pak itu namanya pembiasan? Nah, jika kalian tidak paham tentang pembiasan, mungkin kita pernah lihat suatu gelas dimasukkan pipet ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu kalian lihat, apa yang terjadi dengan pipet tersebut? Ternyata pipet itu seperti melengkung. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, inilah akibat dari pembiasan cahaya. Jadi, sinar datang dari udara akan dibiaskan oleh kaca. Kenapa Pak dibiaskan? Karena akibat dari kerapatan udara dan kerapatan kaca yang berbeda. Jadi sinar akan berbelok. Nah, itu dia. Akibatnya membias. Nah, kalian udah belajar kemarin tentang pemantulan. Nah, kalau memantul itu langsung. Kalau ini tidak. Diteruskan hanya tidak secara lurus, tapi berbelok sedikit. Akibat adanya perbedaan kerapatan yang kita sebut dengan indeks bias. N1 dan N2. Di sini N1 udara, berarti indeks bias udara. N2 itu adalah indeks bias kaca. Bisa dipahami? Selanjutnya, indeks bias suatu medium. Hubungan antara cepat rambat cahaya di udara, C1,
cepat rambat cahaya dalam kaca, C2, indeks bias udara, N atau N1, dan indeks bias kaca, N2, dapat dinyatakan dengan rumus N2 per N1 sama dengan C1 per C2. Karena indeks bias udara selalu tetap, yaitu nilainya 1, maka setelah diganti N11, maka mencari indeks bias kaca adalah C1, cepat rambat cahaya di udara, dibagi C2, cepat rambat cahaya di dalam kaca. Hubungan panjang gelombang cahaya di udara, lambda 1, panjang gelombang cahaya dalam kaca, lambda 2, dan indeks bias kaca dapat dinyatakan dengan rumus bahwa indeks bias kaca atau N2 itu sama dengan panjang gelombang 1 atau panjang gelombang cahaya di udara dibagi panjang gelombang cahaya di dalam kaca. Itu adalah hubungan antara indeks bias dengan panjang gelombang. Oke. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah pembiasan cahaya pada prisma. Oke. Ini cahaya yang datang akan dibiaskan oleh prisma. Bentuknya seperti ini. Nah, ketika cahaya datang, F, ini cahaya datang, akan dibiaskan menjadi GH. Tidak langsung ke sana, tetapi akan seperti ini bentukan dia. Nah, bagaimana bisa terjadi? Karena prisma itu memiliki sudut pembias, ya, tidak seperti cermin. Nah, dia sinar datang ini akan dibelokkan seperti ini, yang ini tanda hitam, dan keluar ke sini. Jadi hampir sama dengan sinar datangnya. Ini adalah GH, sinar bias. EF, sinar datang. N1 adalah garis normal, N2 garis normal. EF, sinar datang, GH, sinar bias. I adalah sudut datang, R sudut bias. Nah, I dan R ini sudah Bapak jelaskan pada pertemuan pertama kemarin. Sedangkan beta itu adalah sudut pembias prisma, dan D yang ini adalah sudut deviasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang. Ini dipanjangkan sinar datang. Ya, kalian udah belajar tentang perpanjangan ini pada cermin kemarin. Dan sinar bias yang keluar dari prisma. Ini sinar bias panjangan. Inilah sudut deviasinya. Oke. Selanjutnya, pemantulan sempurna pada prisma. Nah, selain pembiasan, prisma juga melakukan pemantulan. Nah, pemantulannya sangat sempurna seperti ini. Ya, A ke B langsung ke C, R, S ke T ke U. Ini yang disebut pemantulan sempurna. Nah, akibat pemantulan ini, maka muncul apa yang disebut dengan dispersi cahaya. Apa itu Pak dispersi? Dispersi ini adalah pemecahan cahaya putih menjadi cahaya-cahaya cahaya yang ada di dalam cahaya putih, yaitu yang kita sebut dengan mejikuhinibiu. Ya, pemecahan cahaya putih menjadi cahaya-cahaya yang ada di dalamnya. Ya, kenapa? Karena cahaya putih itu terdiri dari beberapa cahaya. Nah, ini cahayanya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Sebenarnya ada nila ya, di situ. Oke, selanjutnya yaitu tentang pembiasan cahaya pada lensa cembung. Sebelum kita masuk pembiasan cahaya pada lensa cembung, kita lihat dulu macam-macam atau bentuk lensa cembung. Lensa cembung itu ada 3, yaitu pertama, cembung-cembung seperti ini.